pertanyaannya, sistem rekrutmen jabatan publik di Indonesia ini mengharuskan orang meminta jabatan, menawarkan diri, mengkampanyekan diri, mempromosikan diri bahwa dirinya adalah orang yang paling baik, orang yang paling mumpuni diserahi jabatan, menampilkan foto-fotonya, menampilkan banner-bannernya, baik jabatan itu untuk DPR RI, DPRD, DPD, wali kota, gubernur, dan presiden. Ini sistem di Indonesia. Kalau Muslim itu melihat jabatan publik itu semacam itu, lalu kemudian berdasarkan dua hadis itu, maka bisa jadi orang Muslim yang taat, yang waro tidak akan meminta jabatan itu. Karena itu apa? Resikonya maka orang yang akan menduduki jabatan publik itu orang yang tidak memiliki sifat waro, orang yang tidak memiliki ketakwaan, dan orang yang tidak memiliki sifat malu. Sedangkan orang-orang yang memiliki ketakwaan dan kewaraan berkesimpulan, saya tidak mau minta jabatan. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Di sini perlulah ngaji, di sini perlunya ulama, di sini perlunya kajian secara mendalam oleh ahli-ahli hukum Islam, para kiai dan ustaz. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Lalu bagaimana menyikapinya? Untuk memahami dua hadis ini, maka perlu direnungkan, dan dua hadis ini harus dihubungkan. Nah ini makanya jadi orang itu jangan kemudian gampang-gampang memvonis dengan satu hadis atau dua hadis. Kalau cuma dua hadis ini, maka orang memahaminya bisa salah. Karena berarti meminta jabatan itu hukumnya dilarang. Sehingga berarti nanti orang Muslim tidak akan minta jabatan itu. Karena itu memahaminya merujuk pada Quran surat yang ke-12, surat Yusuf ayat 55. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, Nabi Yusuf lalu kemudian dibebaskan dari penjara. Setelah Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara, Nabi Yusuf berada di lingkungan pembesar-pembesar Mesir. Maka kemudian Al-Quran mengabadikan permintaan Nabi Yusuf untuk meminta jabatan. Quran Yusuf ayat 55 menegaskan, qala ij'alni ala khazainil ardh inni hafidun alim. Nabi Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ardh, jadikan aku bendaharawan negara Mesir. Inni hafidun alim, sungguh aku ini orang yang mampu menjaga amanah, aku ini memiliki pengetahuan sebagai bendaharawan. Maka para ulama memahami ayat ini adalah Nabi Yusuf meminta jabatan. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Berkaitan dengan ayat 55 dari surat Yusuf, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab tafsir Maraq Labid berkaitan dengan ayat ij'alni ala khazainil ardh ay wallani amru khazainu ardi Misra, angkat aku, tugaskan aku, jadikan aku bendaharawan negara di negeri Mesir. Inni hafidun lima wallaitani walajim salihin nas, karena bila aku diangkat sebagai bendaharawan Mesir, kalau bahasa sekarangnya itu menteri keuangan, bila aku diangkat sebagai bendaharawan Mesir, maka aku akan mensejahterakan semua orang. Negeri ini akan menjadi makmur. Inni hafidun, sedangkan kata alimun ay biwujuhi tasarruf bil amwal wa jami'il alsunil ghuraba alladhi ya'tunani wa fi hadha dalil ala jawazi talabil wilayah.
Jadi inni hafidun alim, aku adalah orang yang mampu menjaga amanah, aku orang yang akan bisa melaksanakan amanah, dan aku ini memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan, kata Nabi Yusuf, untuk menjalankan amanah itu. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa alladzi ya'tunani wa fi hadza dalilun ala jawazi talabil wilayah. Ayat ini menunjukkan bahwa bolehnya meminta jabatan. Jadi meminta jabatan itu boleh. Tapi syaratnya, nanti di belakang. Idza kana talib mimman yaqdiru ala iqamatil adli wa in kana talabun min yadil kafir. Bahkan meminta jabatan itu kalau untuk kepentingan menegakkan adilan dan juga memiliki kapasitas, kualitas dan integritas, kendati pun jabatan itu dari orang kafir, boleh meminta jabatan itu. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Dalam konteks Indonesia, maka kendati pun sistem di Indonesia itu adalah sistem yang mengharuskan orang meminta jabatan, mengharuskan orang menonjolkan nama, memasang baliho, mengkampanyekan diri agar dipilih dan diangkat menduduki jabatan. Bila dikaitkan dengan dua hadis Samurah tadi dan Yusuf ayat 55, Buya Gus Rizal, Ketua MUI Sumbar, yang pertama beliau mengatakan, kalau orang itu meminta jabatan, in u'titaha an masanatin wukilta ilaiha. Kalau orang itu tidak memiliki kemampuan, orang itu tidak memiliki keahlian, lalu dia minta jabatan, maka akan terancam oleh hadis ini wukilta ilaiha. Ketika jabatan itu berada pada dirinya, dipegang oleh dirinya, maka Allah tidak akan menolong orang itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu, jadi kemungkinan yang pertama adalah orang meminta jabatan dia tidak memiliki keahlian. Ada. Nah, ini kalau orang itu tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan, tidak punya integritas, kata hadis ini, in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, dia memiliki niat yang lain, maka jabatan itu akan diberikan tanpa pertolongan Allah. Kemungkinan yang kedua, orang yang menawarkan dirinya itu karena ia pantas, ia mumpuni, ia memiliki ilmu, dan dia itu memiliki niat yang tulus ingin mengabdikan dirinya demi mewujudkan kemakmuran, demi mewujudkan keadilan, ingin mewujudkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mempedomani tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa kebijakan pemimpin, kebijakan pejabat publik haruslah selalu terkait dengan kemaslahatan untuk orang-orang yang dipimpinnya atau rakyatnya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Karena itu, mengutip pendapat Profesor Dr. Mahmud Murad dalam bukunya Takwinul Jama'ah wal Ahzab As-Siyasah fil Fiqhil Islami, maka bagi orang yang mampu, bagi orang yang memiliki kualitas diri, integritas, dan juga pantas menduduki jabatan itu untuk memajukan umat dan bangsa, hukumnya tidak sekedar boleh meminta jabatan, bahkan wajib memegang jabatan publik itu. Nah ini, jadi kalau ada umat Islam mumpuni, pinter, cerdas, amanah, fatona, tabligh, lalu tidak mau memegang jabatan itu, maka secara hukum dia wajib memegang jabatan itu. Karena itu hadis tadi adalah hadis sahih dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, namun memahaminya
harus dikaitkan dengan Quran surat Yusuf ayat 55 sehingga kemudian balance. Yang pertama, kalau kita untuk memilih orang untuk menduduki jabatan publik, yang pertama lihat niatnya. Apa? Lihat niatnya. Lihat niatnya, kira-kira orang itu niatnya kemana? Tapi kan niatkan adanya dalam hati, sehingga kita tidak bisa tahu niat orang itu. Yang tahu hanya dirinya dan Allah. Tapi kalau kita tracing lagi, dimasukkan dari niat itu, yang kedua kita bisa lihat sikap dan perilakunya. Nah ini, kalau sikap dan perilakunya meminta jabatan, cara untuk memperolehnya itu dengan cara-cara menghalalkan segala cara, maka orang itu berarti rakus jabatan. Jadi lihat niatnya, lihat sikap dan perilakunya, apakah dia itu rakus jabatan atau tidak, atau tomak jabatan atau tidak, itu harus dilihat. Beda halnya dengan orang yang menawarkan diri untuk menduduki jabatan karena dirinya mampu, karena dirinya itu berkualitas, karena dirinya itu memiliki integritas, maka orang itu akan santun, orang itu akan mengikuti semua aturan, baik aturan undang-undang dasar, baik aturan undang-undang, baik aturan agama, baik aturan etika, baik aturan moral, semuanya akan dilalui secara baik. Jadi yang tomak jabatan, yang rakus jabatan, akan kelihatan bagaimana dia caranya akan mengambil jabatan itu, dan dia akan menghalalkan segala cara. Semoga Allah menolong kita dan kita akan diberikan pemimpin yang dapat memajukan Indonesia untuk kesejahteraan umat Islam dan juga umat-umat non-Islam. Siapapun mereka akan kita tunduk dan patuh kepadanya. Alhamdulillah. Demikian sebagai